Naaman kembali kepada Elisa, abdi Allah, dan memuji Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi bayi. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampainya di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menolak. "Kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa, walaupun Naaman mendesaknya." Elisa tetap mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bakal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakar atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia menyatakan kasih dan kesetiaannya terhadap Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Jika kita bertekun, kita pun ikut memerintah dengan Kristus. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang diberitakan dalam Injil. Karena perbuatan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat dipersilakan berdiri. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu
adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat hari Minggu. Kurang lebih lumayan ya, 1,5 jam kita ngadam sih. Ngadam. Bagus. Ya dingin begini kan. Udara di luar sekarang kayak mana itu? Panas. Matahari seolah-olah 2. Tinggal di sini. Dalam sebuah kenyataan yang paling baik, Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang baik sekali untuk kita hidup sehari-hari dan berusaha untuk mengungkapkan iman yang benar kepada Tuhan. Saudara dan saudara terkasih, saya punya sebuah cerita. Cerita ini berasal dari Yunani. Anda langsung jaga daripada tidak cerita yang seputar kayak mana ini, saya suka cerita yang Yunani. Jadi mitologi Yunani yang berkisah tentang seorang anak yang namanya Eros. Eros itu dia mempunyai seorang ayah, namanya itu adalah Poros, dan ibunya itu adalah Penike. Dalam kenyataan yang paling baik mereka hidup bersama, dan awal mula lahirnya Eros ini itu dibaca dari latar belakang keluarga ataukah ayah dan ibu. Bagaimana tidak, Poros itu adalah seorang titisan dewa dalam mitologi Yunani. Sedangkan Penina itu adalah seorang wanita pengemis yang hidupnya kesehariannya seperti biasa. Mereka kemudian menikah dan hasil akhirnya lahirlah seorang anak yang namanya adalah Eros. Saudara dan saudari terkasih, tahukah tidak bahwa Eros itu dalam bahasa Yunani sesungguhnya adalah cinta? Demikian juga sesungguhnya perjalanan kita dalam hidup setiap hari untuk mengungkapkan cinta. Artinya bahwa ketika engkau memutuskan untuk mencintai, disitulah engkau akan diperlakukan yang sebuah kenyataan akan menarik engkau seperti dewa. Bersamaan juga dengan itu, cinta yang sama akan menyeret engkau seperti seorang pengemis. Demikianlah pesan yang sederhana dari cerita mitologi Yunani ini, yang mana mau menggambarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita untuk membangun hubungan yang baik kepada Tuhan dan juga sesama. Pada hari ini kita mendengar Injil di mana 10 orang kusta itu disembuhkan oleh Yesus, dan ternyata hanya satu yang kemudian ditarik pulang untuk mengucap syukur. Kemudian Yesus bertanya, manakah 9 yang lain? Saudara, kita tentu pernah mendengar dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari, kadang kita berkata bahwa peribahasa ataukah bahasa peri itu mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba. Anda pernah lihat tuba? Tahu tuba? Mulak dari itu untuk racun-racun ikan. Suster ini tadi tapi pasti tidak mengerti dari mana. Tidak mengerti. Jadi tuba itu
semacam sebuah akar-akar. Jadi kalau kita mau kasih racun ikan, ya kita hancurkan dia pada batu, lalu kita campur menjadi air begitu. Setelah itu ikan itu yang akan pusing-pusing, tinggal kita ambil dengan tombak, isi ulang. Jadi itulah cara orang kami di sana untuk memberi makan bapak mantu dan mama mantu. Kasih mabuk ikan, tombak ikan pula. Mama, ini ikan. Saya masak sudah. Kasih bapak mama. Dengan cara ini saudara dan saudariku terkasih, sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita tentang sebuah kenyataan bahwa Yesus juga berada dalam pengalaman itu, bahwa setiap perbuatan baik selalu dan tidak mesti itu juga dibalas dengan sikap yang baik. Tetapi ingat, rasa puas dalam diri kita masing-masing hanya akan pernah ada kalau kita memiliki rasa syukur. Dan cerita kitab suci mengatakan bahwa banyak-banyak kita ini, ya mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang akan bisa mengucap syukur kepada atau ke atas apa yang telah dia terima. Jadi tidak usah terlalu berkecil hati dan tidak usah terlalu banyak memperhitungkan kebaikan ketika kita sudah membuat. Karena hanya ada orang-orang berkenan saja yang mampu untuk melakukannya itu. Selebihnya kita tidak punya kuasa. Tetapi dalam kenyataan untuk memberi dan menerima dalam kasih, kita dipanggil untuk membangun hidup yang dibuat di atas dasar kematangan pribadi kita masing-masing. Secara sederhana, saya juga mempunyai kisah yang lain juga ini berkisah tentang dalam dia. Daripada kita hanya ngomong tentang bab mantu, lebih baik ngomong juga dalam dia. Seorang frater novis kami yang baru saja masuk, kebetulan ya paman sukunya itu, paman kandungnya itu adalah seorang pertapa saat itu. Jadi ketika dia pergi, saudari dari Romo ini pergi mengantarnya dan dengan berapi-api pergi ke sana. Lalu dalam kesempatan mereka itu pergi, ya karena pertapaan itu ada di Maumere dan biara itu juga ada di Maumere, mereka pergilah dari Bejawa menuju Maumere. Sampai di Maumere mereka tidak hanya singgah di novisiat, tetapi pergi juga di pertapaan supaya bertemu dengan Romo Pertapa yang tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga dekat mereka, yang keluarga serumah. Sampai di atas mereka bercerita dan berbagi kisah. Lalu kemudian dalam kisah itu terselip ketika mama dari frater ini sudah mempersiapkan semuanya. Perlengkapan-perlengkapan itu dengan daftarnya sudah beli. Celana panjang sudah, sepatu bola sudah, sepatu olahraga sudah, sapu sudah, helmet sudah, tofa sudah, sabit sudah. Lalu setelah sudah itu, ibunya bertanya kepada anak, mama kira semuanya ini sudah cukup, sudah lengkap. Anaknya tunduk, lalu angkat muka dan berkata kepada mama, iya mama, semua sudah lengkap, tetapi masih ada satu yang kurang. Mama itu berkata, apa? Saya mau supaya mama belikan saya mama bunda di Maumere, supaya saya bisa taruh di sini nanti, supaya saya bisa bercakap-cakap dengan mama bunda kalau saya rindu atau kau mau meminta sesuatu. Mamanya langsung tunduk. Ya, nanti mama baru pergi ke kota, beli mama bunda, bawa Om Romo berkat, lalu taruh di sini untuk engkau berdoa. Secara sederhana, pengalaman ini mengantar juga saya dan juga semoga kepada kita semua tentang perputaran hidup kita yang baik. Bila hidup mau baik, hanya 3 hal yang bisa engkau lakukan ataukah menjadi ya semacam segelintir ataukah rantaian menjadi kehidupanmu setiap hari.
Yang pertama itu adalah sel, dan yang kedua itu adalah ceper, dan yang ketiga itu adalah siti. Sel dalam bahasa rohani, bahasa kami orang Karmel itu disebut dengan kamar. Sel, selula itu selalu berarti kamar. Sel juga dalam istilah biologi itu disebut sebagai semacam inti dari kehidupan. Bagaimana bagian yang terkecil, lalu kemudian dia akan menyusun, lalu akan membentuk sebuah kekuatan jaringan yang besar dalam hidup kita masing-masing. Lalu ceper itu tidak lain adalah tempat doa, dan siti itu berarti kota. Saudara, lingkaran kehidupan kita mesti bersumber dari 3 kenyataan. Pertama, kita sekalian mesti masuk di dalam ruang batin kita masing-masing, tempat kita untuk bisa berbicara dengan Tuhan, supaya kita bisa mengarahkan hati dan niat yang baik, untuk meletakkan juga semangat yang baik dalam hidup setiap hari bersama dengan sesama yang ada di sekitar kita. Itu penting. Lalu yang kedua, cepat. Kita juga dipanggil untuk senantiasa berdoa secara bersama, karena memang hidup kita tidak diperuntukkan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita dipanggil untuk hidup bersama dengan orang lain. Kita seolah-olah dimanfaatkan oleh kepentingan orang lain untuk membuat sesuatu. Saya selalu sadar sungguh akan kekuatan itu ketika menyadari dengan sungguh saya bilang, Tuhan, apakah saya sehingga semua orang datang dan memperhatikan saya dengan sangat saksama? Ataukah juga dalam kenyataan yang lain kalian sadar betapa besar perjuangan yang kalian lakukan untuk membahagiakan orang-orang yang Anda cintai? Bukankah pada kenyataan itu juga saudara pada tempat dan waktu yang sama sedang dimanfaatkan untuk memenuhi kebahagiaan orang lain? Karena memang setiap kenyataan hidup kita selalu berkaitan satu sama lain. Lalu kemudian kita juga akan bergerak kembali ke kota. Kita akan bertemu dengan rupa-rupa orang, dan itu yang akan membentuk kualitas hidup kita masing-masing. Jangan pernah berusaha untuk menutup diri. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah merasa kecewa dan dia mengurung dirinya dan tidak lagi berbuat baik. Malahan ketika 9 orang tidak tahu untuk mengucap syukur kepadanya, dia meninggalkan semuanya itu dan kembali mengajarkan kepada dirinya supaya bisa mati percuma di atas sana lain. Jangan menyia-nyiakan kehidupan dan rahmat cinta yang ada dalam setiap hidup kita, karena sesungguhnya semuanya ini adalah sebuah rahmat dan kesempatan supaya kita sungguh menjadi orang-orang yang seasal dengan Bapa sendiri. Bukan persoalan saya orang asli atau bukan persoalan bahwa saya orang gunung atau kota, tetapi persoalannya adalah bahwa apakah saya ini adalah orang beriman atau tidak. Karena kualitas iman kita sejatinya selalu diukur dalam relasi kita untuk mencintai Tuhan dan sesama. Selamat berdoa, selamat mencintai. Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri, kita ungkapkan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gerejani Minggu 9 Oktober 2022, Misa Hari Minggu Biasa ke-28. Pengumuman dari paroki. Pertama, dibuka pendaftaran baptisan bayi untuk pembaptisan pada hari Minggu 30 Oktober 2022. Bagi orang tua yang ingin anaknya dibaptis, dapat mendaftar melalui ketua lingkungan masing-masing. Yang kedua,
Informasi kepada seluruh anggota panitia HUT paroki serta semua ketua-ketua lingkungan agar mengikuti pertemuan bersama pada hari ini, Minggu 9 Oktober 2022 pukul 19.00 atau jam 7 malam di Geraha Santo Martinus. Harap untuk hadir tepat waktu. Yang ketiga, pengumuman perkawinan. Akan menikah pasangan berikut ini: Saudara Andrianus Olawan dan Saudari Maria Margota Ribeiro dari lingkungan Santa Agnes, Tasikroy. Bagi umat yang mengetahui halangan pernikahan, pasangan tersebut dapat melaporkannya kepada pastor paroki. Dari Panitia Pembangunan Pastoran Paroki Santo Martinus, sumbangan yang masuk minggu ini untuk pembangunan pastoran sebagai berikut. Dari keluarga Bapak Jeffrey Angriawan, 47 lembar kaca. Dari NN, 60 buah lampu. Atas perhatian dan partisipasi para donatur, panitia mengucapkan banyak terima kasih.